Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan sebaik-baik nikmat kepada kita, yaitu iman dan Islam. Salawat beserta doa keselamatan selalu kita limpahkan kepada Nabi Agung kita, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat Nabi. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Linggosari Baganti yang diwakilkan oleh Ibu Kasmarni. Yang terhormat Majelis Guru SMK Negeri 1 Linggosari Baganti, teristimewa kepada calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pesisir Selatan SMK Negeri 1 Linggosari Baganti, yang nantinya akan membersamai kita dalam kegiatan diseminasi disiplin positif modul 14 calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pesisir Selatan. Baiklah, saya akan membacakan rangkaian acara kita pada pagi ini. Yang pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Guru Penggerak, kemudian sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Linggosari Baganti, selanjutnya pembacaan doa, dan masuk kepada inti acara kita, yakninya diseminasi disiplin positif. Baiklah, langsung saja kita masuk ke kegiatan kita yang pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh anak kita Fatir Ramadan. Kepada Fatir disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ صَلْصَالٍ
مسنون صدق العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fatih Ramadan. Semoga kita semua mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara kita selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mas Guru Penggerak. Kepada Ibu Yesi dipersilakan untuk memimpin kegiatan ini. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Terima kasih kepada Ibu Yesi Nongdwi Asmira SPD. Kita lanjut kepada acara berikutnya, yakninya sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Linggosari Baganti yang diwakilkan oleh Ibu Wakil Kurikulum Ibu Kasmarni SPD. Kepada Ibu Kasmarni disilakan. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmatnya kita diberi nikmat sehat hadir di sekolah yang kita cintai ini. Dan tak lupa pula kita berselawat kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Beliau adalah Bapak Proklamator Islam yang menegakkan Islam ini menjadi tonggak contoh teladan bagi umat Islam yang kita ikuti bagi beragama Islam. Terima kasih kepada anggota guru CGP Angkatan 9, Angkatan 11 mengadakan kegiatan diseminasi yaitu tentang menerapkan disiplin positif pada pagi ini. Mohon maaf ya, berhubung kepala sekolah tidak bisa hadir karena ada kegiatan di luar, tidak bisa diganti, wajib kepala sekolah yang hadir. Ya, yang hari ini pembukaan saya sendiri mewakili wakil kurikulum. Kepala sekolah ada, tapi badannya tidak ada di sekolah. Ya, jangan Bapak Ibu beranggapan kepala sekolah tidak ada, kegiatan tidak berjalan. Ya, kegiatan tetap berjalan, tidak ada tidak berjalan. Ya, pesan dari kepala sekolah kepada Bapak Ibu CGP Angkatan 11, tetap ya terapkan di sekolah, kemudian merangkul teman-teman bagi yang belum lulus CGP, tolong rangkulkanlah dan ajaklah teman-teman kita supaya sekolah kita ini maju, kemudian pembelajarannya merdeka belajar berpusat kepada murid. Ya, ini yang kita terapkan. Mudah-mudahan untuk berikutnya bertambah mengikuti jejak Bapak Ibu Angkatan 11. Kemudian pesan juga kepala sekolah dalam acara diseminasi ini hendaknya dapat mencurahkan ilmu yang didapat oleh Bapak Ibu selama di lapangan dan bisa bergerak kepada guru di sini, kemudian juga mengajak pembelajarannya berpusat kepada siswa. Ya, di sini Bapak Ibu ada 6 topik yang akan disampaikan. Tolong sampaikanlah topik berikut supaya dapat memotivasi guru-guru yang lainnya, kemudian kepada siswa juga terimbas semuanya yang ada di lingkungan sekolah. Jangan sampai habis kegiatan penggerak yang Bapak Ibu lakukan selama 6 bulan, jangan ilmunya disimpan ya Bapak Ibu. Tolong ilmunya curahkan kepada kami di sini semuanya ya, biar kami bersama-sama tidak harus menerapkan disiplin positif kepada guru penggerak, karena guru penggerak ini adalah mendahului selangkah dari teman-teman yang belum lulus guru penggerak. Ya, kalau sudah merangkul, sudah mengajar, tidak mendiamkan ilmunya, ya semuanya insya Allah guru SMKN 1 Linggo Saribaganti kalau ada pembukaan berikutnya insya Allah mengikuti seperti Bapak Ibu nantinya, yaitu amanat disampaikan oleh Ibu Kepala kepada kami dititipkan. Kemudian saya juga sebagai wakil kurikulum ya tidak lepas dari pembelajaran juga kepada siswa, kemudian kepada guru. Ini saya sangat bangga sekali angkatan 11 ini ada sekitar 11 orang ya Bu. Ori 10 angkatan 11 ini 10 orang yang ikut pelatihan terpanggil 6 orang. Masih ada menunggu 4 orang lagi guru.
Saya bangga sekali ya SMK ini kita tidak bisa dikalahkan yang lain. Kenapa? Karena kita motonya SMK bisa, vokasi kuat ya. Kemudian sebagai kurikulum, tolong Bapak Ibu dapat ilmu itu tolong berbagi ya, jangan didiamkan. Kalau kita membagikan ilmu itu pahalanya luar biasa, dapat di dunia juga dapat, kemudian akhirat juga imbalannya Bapak Ibu ya. Jangan nanti Bapak Ibu udah dapat ilmu diam saja, jangan, ajaklah kami berkolaborasi dengan Bapak Ibu. Bagaimana ini segala macam, karena Bapak Ibu yang mendapat ilmu selama 6 bulan, yang guru yang lainnya belum dapat, tolong curahkanlah. Ada 6 topik yang akan diselesaikan hari ini, ditampilkan hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sukses dan mendapat sertifikat, mendapat lulus di harapan kami. Ya, tidak menyatakan tidak bisa, itu harapan kami sebagai kurikulum ya. Cukup pengarahannya dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kasmarni SPD. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita implementasikan di sekolah kita nantinya. Lebih hikmatnya acara kita untuk ke depan, jadi acara kita selanjutnya adalah pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Poldi SPDI. Kepada Bapak Poldi disilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi rasulihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa afiyatan fil jasadina wa sihhatan fil rizqina wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bi sakaratil maut wa najata minan nar wa aqwa'il hisab. Allahumma fir lana sunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayyi minhum wa amwat wa tabi bainana wa bainahum anta hayyun wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Allahumma hayna bil iman wa binna bil iman wa subna bil iman wa adahina jannata mal iman. Allahumma sabina wa iman wa inna minad dunya wa iman wa lana minna jinna mal iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Poldi SPDI. Semoga kita semua selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin yang terhormat, kita masuk kepada acara inti kita, yaitunya adalah aksi nyata diseminasi disiplin positif modul 1-4 calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pesisir Selatan SMK Negeri 1 Linggo Sari Baganti yang akan disampaikan oleh Bapak Rizaldi SPD GR. Ada beberapa topik yang akan disampaikan oleh Bapak Rizaldi. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Selanjutnya adalah keyakinan kelas.
Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Berikutnya adalah posisi kontrol dan yang terakhir segitiga restitusi. Kepada Bapak Rizaldi SPDGR disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama dan pertama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia yang jualah sehingga kita semua telah dapat berkumpul di ruangan kelas yang sangat kita cintai ini, itu dalam rangka menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 program guru penggerak. Kemudian selawat dengan salam sama-sama kita sampaikan buat junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah berhasil membawa kita dari alam yang tidak perlu pengetahuan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari alam yang penuh dengan teknologi, dari alam tidak berilmu teknologi kepada alam yang penuh dengan ilmu teknologi seperti yang sedang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu semua, sebelum masuk ke pemaparan aksi nyata modul 1.4, lebih dahulu saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif 1.4 ini. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, kita langsung saja masuk ke pemaparan materi budaya positif modul 1.4. Sebelum masuk ke materi, ada sedikit kata-kata yaitu dari praktisi atau mungkin aktivis, juga berhubungan juga dengan dunia pendidikan. Itu pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat digunakan untuk mengubah dunia, yaitu merupakan pendapat dari mendiang Nelson Mandela, yaitu salah seorang pemimpin di negara Afrika yang juga turut memperjuangkan perjuangan kemerdekaan suatu negara. Maksudnya yaitu melalui pendidikan seseorang itu dapat mengembangkan pemikiran kritis, memahami dunia yang lebih baik. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita masuk ke materi budaya positif, ada beberapa pertanyaan pemantik. Yaitu yang pertama, apakah Bapak atau Ibu setuju? Pertama yaitu memberikan hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Nah, gimana pendapat dari Bapak Ibu? Setuju. Alasannya? Biar jerah Pak. Karena anak menjadi takut Pak, jadi dia disiplin, terpaksa disiplin Pak. Anak menjadi takut. Kemudian yang lain? Dapat membuat efek jerah. Mungkin itu memberi hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Berarti setuju ya? Selanjutnya memberikan hadiah bisa meningkatkan prestasi. Gimana pula tuh? Setuju juga, memberikan hadiah bisa meningkatkan prestasi siswa. Kemudian guru harus dapat memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju ya? Kemudian guru berperan sebagai teman bagi siswa. Kenapa tidak? Karena nanti siswa akan merendahkan guru Pak. Ada pendapat yang lain? Setuju Pak. Setuju.
terbuka dengan guru. Nah, untuk meluruskan pemahaman kita mengenai beberapa pertanyaan yang muncul ini, itulah nanti materi yang akan kita bahas di slide selanjutnya, yaitu berhubungan dengan budaya positif. Nah, mungkin Bapak Ibu semua mungkin sudah tahu juga ya, bahwa budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi perwujudan dari apa ya? Nilai-nilai yang selama ini diterapkan di sekolah. Nilai-nilai positif. Nah, itu ada 6 yang akan kita bahas, budaya positif yang berhubungan dengan budaya positif. Yaitu yang pertama itu ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Itu akan kita bahas satu persatu. Sebelum kita masuk ke materi yang pertama, terlebih dahulu ini ada apa ya, ilustrasi, yaitu cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Tugas Bapak Ibu yaitu mengepalkan salah satu tangan Bapak Ibu. Bayangkan di dalam kepalan tangan ini itu ada yang kita pegang, sesuatu yang apa ya, yang berharga. Ini membuktikan bahwa begitu pentingnya sesuatu yang ada di kepalan kita ini. Itu mungkin dengan segala cara, mungkin ada teman Bapak Ibu membujuk, menghati atau mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang supaya Bapak Ibu membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Itu kenapa? Saking Bapak Ibu tidak mungkin kalau tidak begitu apa ya, bujukan yang begitu kuat, mungkin Bapak Ibu tidak membuka. Kenapa itu? Balasannya dari semuanya. Contohnya apa? Rahasia. Kalau ditawari uang gimana? Ditawari uang 1 triliun, akan menggiurkan tuh? Mau. Hah? Mau? 1 triliun. Itu dengan ini itu ya. Murah cincin amenya. Apakah Bapak Ibu akan membuka kepala atau tangan dulu ketika rekan atau Bapak Ibu minta membuka? Nah, tuh tergantung ya, ini tergantung dari apa mungkin bujukan yang ditawarkan oleh teman kita tadi. Nah, itulah yang dimaksud dengan membuka dan tetap mengenggam tangan kita itu atas kontrol diri kita sendiri atau dari bujuk, rayu, rekan atau orang lain. Nah, itu. Nah, kemudian selanjutnya itu ada materi pergeseran teori William. Itu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Istilah itu stimulus respon, lawan dari teori kontrol tadi menurut pandangan tentang dunia. Nah, itu ada perbandingannya ya. Itu realitas stimulus respon, itu realitas kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kemudian kalau teori kontrol,
itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kalau di stimulus respon itu ada model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Nah, ini berlawanan ya Bapak Ibu, itu stimulus respon dengan teori kontrol saja. Nah, selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang tertuju pada profil pelajar Pancasila, yaitu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan ancaman maupun hukuman. Nah, ini ya, disiplin positif. Ini itu gimana kita membiasakan atau menumbuhkan kesadaran itu tanpa sogokan ancaman atau hukuman. Nah, ini gimana Bapak Ibu? Bisa nggak kita menerapkan disiplin positif seperti itu? Nah, ini juga berhubungan juga dengan nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila ya. Beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinaan global. Kita menerapkan disiplin tanpa iming-iming, mungkin sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, kemudian motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, yaitu yang pertama motivasi perilaku manusia, itu menghindari ketidaknyamanan hukuman, kemudian mendapat imbalan penghargaan dari orang lain, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kemudian ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, mental, atau verbal. Kemudian konsekuensi, artinya sesuatu yang harus terjadi bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Jadi sebenarnya dua arah di antara siswa dengan guru. Kemudian restitusi merupakan sebuah pilihan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu yang ketiga, restitusi. Dia ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Di gimana restitusi ini adalah yaitu gimana kita memperbaiki kesalahan dari murid. Restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, ini
konsekuensi atau hukuman. Yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu apakah termasuk konsekuensi atau hukuman, Bapak Ibu? Hukuman. Sepakat? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Membersihkan coretan. Konsekuensi. Kenapa itu konsekuensi? Konsekuensi itu tadi kan apa tadi katanya? Kesepakatan yang dibuat oleh siswa dengan guru atau 2 arah. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis itu termasuk konsekuensi. Karena bisa juga kita lihat kalau membersihkan itu kan tidak ada apa istilahnya hukuman yang berhubungan dengan fisik atau anak. Fisikis atau verbal. Jadi nggak ada unsur verbal atau unsur fisik di dalamnya. Membersihkan coretan. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman apa konsekuensi? Sudah jelas hukuman karena ada unsur fisik. Melakukan push up kan agak merah ya. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Nah, ini kenapa banyak hukuman yang ditampilkan? Karena itu sesuai dengan apa tadi ya, unsur yang ada di dalamnya. Kalau hukuman pun lebih menekankan ke fisik atau fisikis atau verbal yang nantinya itu bisa membuat siswa lebih dapat istilahnya untuk kedepannya siswa itu bisa mungkin dia itu sakit atau yang lain, apalagi yang berhubungan dengan mental. Kalau konsekuensi itu kan istilahnya sudah ada kesepakatan. Kalau kita hukuman ini kan itu biasanya itu hukuman itu secara spontan ada kan, secara spontan hukuman kita berikan kepada siswa. Jadi siswa itu bisa dia nanti shock atau terkejut, bisa berakibat ke mentalnya. Nah, itu. Kemudian ada istilah dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka panjang, jangka pendek, penghargaan tidak efektif. Ini yang berhubungan dengan penghargaan tadi ya. Penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Ada istilah tadi ya Pak, hadiah dapat meningkatkan prestasi. Hadiah sama dengan penghargaan tak? Sama. Ini istilahnya kelemahan dari penghargaan. Kalau dihukum oleh penghargaan, bisa penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hukuman, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Kemudian juga mungkin motivasi di dalam diri siswa itu akan berkurang karena mereka sudah terbiasa dengan iming-iming tadi atau sokokan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke materi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa alasannya? Silakan Pak Imam. Terima kasih. Langsung saja. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena peraturan kelas akan menimbulkan satu hukuman, ya. Sementara keyakinan kelas akan menimbulkan
yang disebut dengan apa tadi, konsekuensi, ada pembicaraan dua belah pihak. Sementara yang peraturan itu jatuhnya nanti kepada hukuman karena sudah ditentukan poin-poin dari awal yang akan menimbulkan konsekuensi secara sepihak, bukan yang dibicarakan dua belah pihak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul yang disampaikan oleh Bapak Deman. Itu kenapa kita lebih menekankan keyakinan kelas daripada peraturan kelas. Karena kalau peraturan itu lebih sifatnya itu adalah satu arah, kita yang menentukan tanpa kita buat kesepakatan dengan pihak kedua atau siswa. Tapi kalau keyakinan itu adalah sesuatu yang sudah kita sepakati dari awal. Dan juga sudah kita jelaskan konsekuensi dari keyakinan yang kita buat itu. Itu mengapa kita memiliki peraturan. Contohnya itu adalah peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Artinya di sini kita membuat keyakinan kelas itu kita tanpa membedakan baik itu dari suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi tidak ada yang kita bedakan di dalam kita membuat keyakinan kelas itu. Yaitu keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru, siswa dan bersifat umum atau universal, terbuka. Kemudian kalau peraturan itu lawan dari keyakinan itu terbuat oleh bersifat satu arah. Hanya guru saja yang mengetahui. Jadi siswa itu atau murid itu tidak mengetahui sebelumnya. Kemudian pembentukannya gimana? Seperti apa pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan lebih konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan berbagi pendapat atau curah pendapat. Dan juga keyakinan kelas ini suatu waktu jika ada yang perlu kita rubah atau kita perbaiki itu bisa kita rubah. Tentu kita buat lagi kesepakatan. Kalau peraturan tentu tidak bisa karena satu arah tadi. Kalau peraturan itu kita sepakati itu bukan peraturan mana berubah dia menjadi keyakinan. Jadi peraturan ini sebenarnya bisa juga kita rubah menjadi keyakinan. Jadi istilahnya keyakinan ini adalah bentuk halus dari hukuman. Itu istilahnya. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Misalnya ini langkah-langkahnya Bapak Ibu. Mungkin untuk kedepannya diharapkan untuk kita semua lebih memperbanyak keyakinan kelas. Di istilahnya kedepannya kita lebih menghindari peraturan kalau sebisanya ya. Kemudian prosedurnya itu yang pertama mempersilakan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Berarti kita istilahnya yaitu menyepakati tadi, kita serahkan kepada siswa apa kira-kira ide
atau peraturan yang akan mereka ingini. Nah, yang biasanya kalau apa, tentu yang seperti pembahasan apa sebelumnya, tentu yang kita ambil yang positifnya, bukan yang negatifnya ya. Terkadang kita kan kalau di lapangan kan siswa ini kalau kita membuat kesepakatan atau keinginan itu, anggapan mereka itu apa ya, yang mudahnya saja. Mereka tidak memikirkan mana yang positif, mana yang negatif. Tentu kita yang menyaringnya. Nah, yang positif kita ambil, yang negatif kita buang. Kemudian mencatat semua masukan, artinya kita catat semua, kita buat dulu masukan itu, kita kumpulkan dulu. Nah, terakhir baru kita ini ada urutannya ya, ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas atau sekolah yang sudah tersusun 3 sampai 7 keyakinan. Kemudian yang ke-6, ini yang resminya, kalau bisa kita tanda tangani, atau kalau perlu kita undang orang tua atau mana, atau terlalu apa juga kalau kita undang orang tua. Boleh. Jadi kita apa kalau dari apanya kan penjelasannya kesepakatan antara murid dengan guru, orang tua. Kalau peraturan baru dengan orang tua. Jadi kalau keyakinan hanya terbatas antara kita dengan siswa. Kemudian keyakinan kelas ditempel di dinding kelas ini supaya mereka itu ingat. Nah, karena kalau tidak ditempel itu suatu waktu mereka itu tidak akan ingat atau mereka abai. Ya, mau di kelasnya? Oh ya, udah bagus nih. Nah, ini sudah ada implementasinya. Itu mengenai keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya kita masuk ke materi kebutuhan dasar manusia. Itu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini berhubungan dengan kebutuhan dasar. Kemudian apa saja kebutuhan dasar itu? Nah, ini berikut akan kita bahas. Itu yang pertama, itu bertahan hidup. Nah, ini kebutuhan yang sangat sangat dasar sekali ya, bersifat fisiologis. Bertahan hidup, kehidupan, menghirup udara yang bebas. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan atas pengakuan atas kemampuan. Kemudian kebebasan, dan yang kelima kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Selanjutnya, ini contoh dari kata-kata yang berhubungan dengan kebutuhan dasar dari manusia yang sudah terpenuhi. Misalnya, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Itu apa kebutuhan dasar itu? Pak Ibu? Kesenangan sudah ditunjukkan oleh kata senangnya. Senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru, seru, dan ada kata-kata serunya. Kemudian yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Apa itu? Kasih sayang. Kemudian aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan, diakui. Nah, itu minta pengakuan ya. Nah, kemudian aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan apa kesenangan? Kebebasan. Ya. Kemudian
Apa hubungannya dengan dunia berkualitas? Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran manusia, yaitu tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan. Bisa berisi orang-orang atau hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup yang membuat merasa bahagia atau terpenuhi. Jadi dari kebutuhan dasar manusia yang sudah terpenuhi itu nanti akan muncullah atau perwujudannya itu adalah muncul nanti kehidupan atau dunia yang berkualitas pada diri manusia itu sendiri. Nah, itu misalnya siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Nah, mungkin setiap kita manusia tentu ada punya orang penting di dalam hidup kita. Tentu bisa mungkin orang tua, kalau bisa istri atau suami atau anak. Kemudian nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nah, ini nilai kebajikan. Kemudian kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakteristik pada apa yang paling diinginkan pada diri Anda? Apa pencapaian yang sangat dibanggakan? Prestasi ya. Kemudian apa pekerjaan ideal? Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda merasa pada titik puncak, apa yang paling bermakna dalam hidup itu menunjukkan dunia berkualitas. Kalau kita manusia itu sudah ada perwujudan dunia berkualitas dalam diri, itu dari pertanyaan ini, implementasi dari pertanyaan ini itu sudah ada di dalam diri manusia yang punya hidupnya, itu ada dunia berkualitasnya. Nah, itu mengenai kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Selanjutnya, topik selanjutnya, gimana Bapak Ibu? Apakah masih semangat? Kalau kurang semangat, kita ice breaking. Boleh ice breaking? Boleh. Ice breakingnya berpasangan. Berpasangan. Kebetulan bapak-bapaknya ada dua, bisa ya. Ibu berpasangan. Silakan cari pasangannya. Perlunya adalah ada 3T ya. 3T. Tangan, tangga, tangkap. Tangan, tangga, tangkap, berhadapan. Kalau tangan berarti kita megang tangan kita sendiri. Kalau tangga megang, nah, nih. Ada tangga akan naik kaki. Kalau tangkap, menangkap teman. Silakan perhatikan cepat atau lambat dari apanya, perintahnya. Oke, kita mulai. Siap Bapak Ibu? Tangan, tangkap, tangga, tangga, tangkap, tangan, tangga, tangan, tangkap, tangkap, tangga, tangan, tangkap, tangkap. Nah, oke Bapak Ibu, ini sudah apa ya? Mudah-mudahan dengan seperti tadi itu dapat memulihkan konsentrasi kita kembali. Oke Bapak Ibu, selanjutnya tunggu Kak. Kita masuk ke materi, yaitu posisi kontrol guru. Ini juga berhubungan juga dengan posisi kita di dalam tugas kita di sekolah atau tugas kita mengajar. Ada posisi kontrol itu dibedakan oleh 5 macam, ada 5 macam, yaitu dari yang paling negatif sampai ke yang positifnya, yang paling rendah ke yang paling tinggi. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kita bahas satu persatu. Ini penghukum. Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, itu nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Kalau di sekolah itu istilah
Kalau gurunya guru apa tuh? Killer atau guru sadis. Guru killer. Kalau di zaman sekarang apa masih ada bahasa yang keluar dari siswa seperti itu? Sudah jarang ya? Berarti itu membuktikan selama ini kita sudah menerapkan juga posisi kontrol guru yang sudah mulai mengarah ke yang positif. Cuman lagi mungkin lebih ke konsistennya lagi. Itu penghukum ya, itu sudah sama-sama kita ketahui, penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Itu nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Itu pembuat rasa bersalah ya. Ini mungkin berhubungan juga dengan sindiran-sindiran halus, namun mungkin kalau ke anaknya mungkin rasanya pedih ya, halus atau sindiran. Ini mungkin biasa juga kita lakukan, ada sindiran halus tapi mengena ke siswanya. Kalau memang betul-betul siswanya dia mempergunakan perasaannya, itu mungkin itu pembuat rasa bersalah. Yang ketiga yaitu posisi teman. Posisi teman pada guru itu bisa negatif ataupun positif. Nada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh, mata dan senyum jenaka. Tuh kadang itu juga apa yang sudah sering juga kita praktekkan mungkin. Istilahnya bisa dengan bujukan. Jadi kita merangkul siswa itu sama seperti kita berteman, atau bahasa kita itu adalah membuatnya secara lambe-lambe. Itu mungkin kalau teman ya. Kemudian pemantau. Pemantau itu adalah posisi berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ini kalau pemantau ini tuh dia lebih terfokus kepada peraturan-peraturan atau lebih menekankan kepada menggunakan peraturan-peraturan. Itu nada suara datar, bahasa tubuh formal. Pemantau berarti itu misalnya jika siswa itu melakukan kesalahan, itu ada mungkin perjanjian, misalnya jika dalam beberapa hari ke depan itu tindakan atau kesalahan Nanda itu Bapak evaluasi masih apakah Nanda itu masih melakukan kesalahan atau tidak. Kalau masih melakukan kesalahan tentu Nanda harus siap dengan konsekuensinya. Jadi ada pantauannya ya, ada evaluasinya untuk dalam beberapa waktunya mungkin. Kemudian yang kelima itu adalah posisi manajer. Kalau manajer itu adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan muridnya mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Itu ada nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku mendekat ke murid. Manajer ya, manajer ini ibaratnya itu sama juga dengan kita seperti di dunia kerja. Ini ada di mana di dunia kerja tentu ada sewaktu-waktu tentu karyawan itu dia ada menemui manajernya. Di pertemuan itu mungkin ada dibuat mungkin kesalahannya, dibuat kesepakatannya. Ibaratnya ini kalau manajer ini tentu perwujudannya itu adalah lebih ke apa ya, yang sudah biasa dilaksanakan oleh ibu-ibu BK. Itu sudah manajer mungkin ya ibu BK. Ini sudah ada juga penerapannya. Cuman selama ini kan kita di sekolah kan lebih misalnya ada masalah, kita tumpahkan atau kita serahkan penuh kepada BK, atau masalah-masalah yang agak berat. Itu mungkin itu manajer. Ini kalau di manajer ini kita apa ya? Kalau memang masih bisa kita tangani dengan guru pribadi, itu kita usahakan kita apakan dulu. Kita posisikan posisi kontrol tadi, kita pilih, kita sesuaikan dengan perilakunya. Posisi yang mana yang sesuai, yang bisa kita terapkan kepada suatu kesalahan siswa.
Jadi tergantung situasi dan kondisinya. Nah, itu mengenai posisi kontrol. Jadi kita sudah memahami masing-masing pemahaman dari posisi kontrol tadi. Nah, itu sesuai dengan urutannya. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan yang paling apa lagi itu adalah manajer. Jadi mudah-mudahan dengan kita memahami modul posisi kontrol itu dapat kita terapkan di kebiasaan kita sehari-hari di sekolah. Akhirnya tibalah kita di materi yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Apa hubungannya segitiga restitusi dengan materi-materi tadi? Mungkin hubungannya itu adalah lebih ke penyelesaian atau solusi. Penyelesaian atau solusi dari suatu permasalahan. Nah, ini penerapannya itu ada namanya segitiga restitusi. Jadi ada 3 komponen pokok di dalam penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Yaitu ada yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Itu ada kata-katanya yang bisa kita pakai. Itu bisa misalnya itu berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ini maksudnya mungkin saya pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita lihat dulu kesalahannya ya Bapak Ibu. Mungkin ini maksudnya bukan kesalahan yang lebih menjurus ke apa ya, ke yang lebih berat lagi. Yang misalnya bisa mungkin kalau kesalahannya berkelahi kan mungkin nggak mungkin juga kita sebutkan Bapak dulu juga berkelahi, sering berkelahi. Nah, itu nggak mungkin. Maksudnya ini lebih ke misalnya ada kesalahan terlambat. Nah, itu kan istilahnya masih bisa kita apakan masih dalam kesalahan yang bisa kita ubah. Tapi kalau kesalahan-kesalahan yang berat mungkin seperti narkoba atau berkelahi, berpacaran, atau mungkin membuat siswanya menangis, mungkin membuat temannya menangis kan, dan juga ada siswa yang usilnya sudah kelewatan kan nggak mungkin. Bapak dulu juga pernah sering usil, sering juga menampar teman kan mungkin. Nah, kalau seperti itu kita sampaikan, tentu siswa nanti takutnya siswa itu akan nurut juga. Dia menganggap perilaku itu yang kita sampaikan itu positif. Dia maksudnya bukan itu ya. Ini lebih ke kesalahan-kesalahan yang masih ringan maksudnya itu. Nah, mungkin saya meluruskan. Jadi itu istilahnya ya. Itu kemudian ada lagi, kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, ini tuh kata-katanya. Jadi ada kata-kata kita ini sebagai pendengar istilahnya, tidak berpihak kepada pihak-pihak tertentu. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu langkah yang pertama, itu menstabilkan identitas. Nah, ini ada kata-kata positif yang kita tanamkan di dalam langkah kita menstabilkan identitas itu. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, gimana kita memvalidasi tindakan atau kita melihat kesalahan dari siswa atau peserta didik itu. Misalnya itu ada kata-katanya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu validasi langkah yang kedua. Kemudian selanjutnya itu langkah yang ketiga, barulah kita menanyakan keyakinan. Nah, ini berhubungan dengan teori kontrol tadi, menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Misalnya
apa yang kita percaya atau apa keyakinan kelas yang telah Ananda langgar sebelumnya. Kalau Ananda melakukan kesalahan ini, kira-kira apa keyakinan kelas yang telah Ananda langgar? Kan bisa itu kita komunikasikan dengan siswanya. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi misalnya ada siswa melakukan kesalahan, dari kesalahannya itu kita tanyakan, apa kamu itu mau jadi seperti apa kalau kamu mengerjakan kesalahan ini. Nah itu mungkin apa ya, langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Jadi istilahnya segitiga restitusi ini adalah salah satu metode kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau rekomendasi ke depannya kalau jika kita menangani permasalahan siswa. Kalau kita cenderung selama ini kan menangani permasalahan siswa lebih ke apa aja, tidak beraturan atau istilahnya ya, lebih ke otodidak atau istilahnya peraturan aja yang langsung muncul tanpa kita urai dulu atau kita cari dulu benang merah dari permasalahan siswa tersebut. Nah, ini maksud apa ya, segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, untuk lebih memahami lagi, ini ada penerapannya segitiga restitusi yang sempat kami ambil di apa tugas kami sebelumnya ya. Nah, ini ada contohnya. Silakan Bapak Ibu simak. Bagaimana solusi supaya niat Anda tidak berlari kayak gitu? Nah mungkin itu Bapak Ibu sedikit contoh dari penerapan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Mungkin kedepannya mudah-mudahan dengan adanya materi ini itu kita semua kedepannya lebih konsisten lagi atau lebih dalam menangani permasalahan siswa kita berpatokan kepada penerapan segitiga restitusi ini. Mudah-mudahan dengan penerapan segitiga restitusi yang sudah semakin konsisten kita laksanakan, itu
perilaku atau kesalahan-kesalahan siswa itu semakin berkurang. Itu harapannya Anda. Mungkin refleksi dari beberapa rekan guru hebat kita. Mungkin ada perwakilan, silahkan. Berikan waktu pada saya untuk memberikan refleksi di mana budaya positif ini sangat memotivasi saya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan sekolah ini, khususnya di dalam proses belajar mengajar, di mana di dalam menyelesaikan masalah ini perasaan saya sangat menyenangkan dan saya menyadari betapa pentingnya komunikasi efektif untuk menumbuhkan tanggung jawab pada diri seorang murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sangat terkesan sekali dengan pemaparan materi yang disampaikan hari ini mengenai budaya positif. Saya jadi termotivasi untuk menerapkan ini nanti di kelas atau di sekolah kita. Yang mana budaya positif ini merupakan budaya yang mengandung nilai-nilai kebajikan yang kita yakini bersama untuk bisa kita realisasikan atau implementasikan nantinya. Satu kata untuk saya, pemateri hari ini sangat luar biasa, hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu Bapak Ibu materi kita pada siang hari ini. Saya sebagai pembicara, kalau ada salah dan janggal saya mohon maaf. Saya ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Pada Bapak Rizaldi yang telah menyampaikan diseminasi disiplin positif. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.